Sistem Super Devouring. Bab 506 Kota Anan. Namun, cincin Qiankun ini tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh pemuda bermata kecil itu. Cincin itu hanya terbang maju sejauh 3 meter dan kemudian jatuh dari udara. Di bawahnya, ada lava yang bergulung-gulung. Jika cincin Qiankun jatuh ke dalamnya, cincin itu pasti akan mencair, dan benda-benda di dalam cincin Qiankun akan menghilang. Sialan, bunuh dia. Pemuda bermata kecil itu mengumpat dengan marah dan bergegas menuju cincin Qiankun, bertekad untuk menangkapnya saat jatuh ke lava. Kecepatannya cukup cepat, dan dia memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa menangkapnya. Namun pada saat ini, plop! Tiba-tiba sesosok tubuh besar bergegas keluar dari magma, mengejutkan pemuda bermata kecil itu, dan menelan cincin Qiankun dalam satu gigitan. Kau mencari kematian. Pemuda bermata kecil itu meningkatkan kecepatannya dan langsung merobek perut kadal raksasa lava itu. Cincin Qiankun sudah ada di tangan. Pemuda bermata kecil itu menghela napas lega. Dia membuat keributan untuk membuat rencana, dan bahkan menyerahkan cincin Qiankun milik banyak orang. Jika dia masih tidak mendapatkan roh api, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap, karena tidak ada apapun di cincin Qiankun ini, tidak ada apa-apa sama sekali, kosong. Dia menoleh dengan ngeri dan menemukan dua mayat jatuh dari langit ke magma. Mati. Apa? Mata pemuda dengan mata kecil itu membelalak saat ini. Kedua temannya juga membuka 12 urat surgawi, bagaimana mereka bisa dengan mudah dibunuh? Hehe, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang menyembunyikan kekuatanmu? Ye Xuan menyeringai. Bagaimana dia bisa menyembunyikan kekuatannya? Dia baru saja menerobos, dan ini hanya omong kosong. Bagaimana dia tidak berpura-pura ketika dia keluar? Aku akan membunuhmu. Pemuda dengan mata kecil itu bergegas ke Ye Xuan dengan marah. Dia telah membuka 13 urat surgawi dan lebih kuat dari keduanya. Namun, kekuatannya tidak layak disebutkan di mata Ye Xuan, yang telah membuka 6 urat surgawi. Mati. Ye Xuan meledak dengan cepat dan membunuh pemuda dengan mata kecil itu dalam sekejap. Untuk menghadapi musuh seperti itu, Ye Xuan tidak akan menggunakan Dao Heart Planting Demon Asteris. Setelah kematian pemuda bermata kecil itu, cincin Qiankun miliknya juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Dengan cincin Qiankun ini, Ye Xuan membuka Heavenly Vein ke-7. Jika aku mendapatkan roh api ini, aku setidaknya bisa membuka 15 Heavenly Vein, dan kemudian aku bisa menukarnya dengan seni bela diri surgawi tingkat atas untuk digunakan. Ye Xuan merencanakan dalam benaknya. Dia lupa bertanya sebelumnya, jadi dia tidak tahu kualitas roh api ini, jadi dia hanya bisa membawanya ke kota untuk dikenali orang lain. Ngomong-ngomong, dia juga bertanya apa tingkatan teknik pedang surga kebencian dalam seni bela diri surgawi tingkat atas. Pada saat itu, dia langsung pergi. Dia keluar dari lorong sebelumnya, dan masih ada 8 lorong yang belum dia lalui. Pasti ada cincin Qiankun di dalamnya, jadi dia berkeliling 8 lorong lagi. Selama periode itu, dia bertemu dengan beberapa prajurit buta, dan dia membunuh mereka satu per satu. Namun, setelah dia meninggalkan gunung berapi, dia bertemu dengan sekelompok prajurit. Tak perlu dikatakan lagi, alasan mengapa orang-orang ini menjaga kawah adalah karena mereka ingin menjadi nelayan. Ye Xuan melihat sekeliling. Hanya ada lebih dari 30 orang di sini, tetapi dia merasakan beberapa aura yang kuat. Dia takut telah membuka 15 urat surgawi. Ada beberapa yang kuat. Ye Xuan mengerutkan kening. Karena perbedaan level yang sangat besar, dia tidak dapat menilai kekuatan orang-orang ini. Nak, serahkan cincin Qiankunmu. Tiba-tiba seseorang berteriak. Benar saja, ini seperti yang diharapkan Ye Xuan. Sebenarnya, dia dapat langsung menggunakan teknik iblis penanaman hati Dao untuk melawan orang-orang ini, tetapi teknik iblis penanaman hati Dao akan memperluas spesies iblis. Pada levelnya saat ini, dia hanya dapat menggunakannya sekali atau 2 kali, yang sangat berharga. Jadi, dia pikir lebih baik melupakannya dan mengakui kelemahannya terlebih dahulu. Kakak, tolong ampuni nyawaku. Ye Xuan melepaskan cincin Qiankun di tangannya untuk penyamaran dan menyerahkannya. Prajurit itu merasakannya dan menemukan bahwa Ye Xuan tidak memiliki cincin Qiankun lain padanya, lalu mengambil kembali cincin Qiankun milik Ye Xuan. Kelompok orang ini merasa bahwa Ye Xuan tidak kuat, jadi mereka terlalu malas untuk melakukannya dan membiarkannya pergi. Setelah itu, Ye Xuan berbalik dan pergi. Dalam benaknya, kekayaan orang-orang ini jauh lebih sedikit daripada item iblis penanaman hati Dao.
Sekarang, roh api ada di tangannya, jadi dia harus mencari kota yang lebih besar dan pelelangan yang lebih besar. Dia memiliki peta di tangannya. Kota yang paling dekat dengannya adalah kota yang disebut Kota Anan. Dikatakan bahwa penguasa kota adalah seorang master di puncak Vena Surgawi, hanya satu langkah dari alam jiwa spiritual. Baru saja, Hu Bawon juga menyebutkan Kota Anan. Aku akan pergi dan melihat apakah itu adil. Ye Xuan berpikir dalam hati. Roh api sangat berharga, dan dia takut bahwa dia akan seperti penguasa kota Wangu sebelumnya, mengatakan satu hal di permukaan dan hal lain di balik layar. Dia baru membuka 7 Vena Surgawi sekarang, yang tidak ada apa-apanya di wilayah tingkat tinggi ini. Jika seorang master menargetkannya, itu akan menyedihkan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Butuh waktu setengah hari baginya untuk bergegas ke kota Anan itu. Kemudian dia menghabiskan beberapa waktu untuk mencari tahu tentang situasi di kota Anan. Konon rumah lelang itu dibuka oleh penguasa kota. Rumah lelang itu jujur dan tidak pernah membunuh orang demi harta karun. Ye Xuan berpikir dalam hati. Namun, dia tetap merasa bahwa dia harus berhati-hati dan mengeluarkan beberapa barang terlebih dahulu. Dia berjalan ke rumah lelang terbesar di kota Anan, lalu mengeluarkan beberapa seni bela diri secara acak. Pelayan rumah lelang melihatnya dan menemukan beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi dia menghabiskan beberapa batu jiwa kental bermutu tinggi untuk membelinya. Apakah kamu punya seni bela diri tingkat surga bermutu tinggi di sini? Ye Xuan bertanya. Pelayan rumah lelang itu mengangguk dan berkata, ya, tetapi yang terburuk harganya 200.000 batu jiwa kental bermutu tinggi. 200.000 batu jiwa kental kelas atas. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia baru saja mengeluarkan beberapa seni bela diri tingkat surgawi kelas atas, tetapi hanya menawarkan 20.000. Namun, masih ada banyak biji dan senjata surgawi kelas atas di ruang melahapnya. Meskipun Megatron sudah mati, dia tetap tidak mengubah kebiasaannya meninggalkan barang-barang ini setelah perang. Pada saat itu, dia mengeluarkan semua barang ini. Pelayan itu tercengang. Barang-barang yang dikeluarkan Ye Xuan setidaknya bernilai 100.000 batu jiwa kental. Kemudian, dia menghitungnya. Tuan, barang-barang Anda ini bernilai 230.000 batu jiwa kental kelas atas. Jawab pelayan itu. Hanya 230.000, ditambah 20.000 tadi, hanya 250.000, yang hanya dapat membeli seni bela diri surgawi kelas atas tingkat terendah. Ye Xuan mengerutkan kening, lalu bertanya, apakah kamu memiliki teknik pedang surga kebencian di sini? Teknik pedang surga kebencian. Pelayan itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, ya, harganya 1 juta batu kondensasi jiwa kelas atas. Tampaknya seni bela diri ini tidak buruk, tetapi harga teknik pedang surga kebencian 90%. Mungkin akan beberapa kali lebih tinggi. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, berapa harga benih garis keturunan teknik pedang surga kebencian 90%? Apa? Pelayan itu terkejut. Bab 507, terobosan berkelanjutan. Titik. Teknik pedang pembenci surga adalah seni bela diri yang relatif sulit untuk dipraktikkan, dan sangat kuat. Bahkan bagi orang dengan bakat luar biasa, butuh 10 tahun untuk mempraktikkan teknik pedang pembenci surga hingga mencapai 90% kematangan, dan mungkin butuh 20 atau 30 tahun bagi orang yang kurang berbakat. Benih seni bela diri, bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat surga tingkat atas, dapat disempurnakan dalam 1 atau 2 tahun. Singkatnya, itu dapat menghemat banyak waktu. Tuan, apakah Anda menginginkannya? Pelayan itu bertanya dengan kaget. Ya. Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu, silakan tunggu sebentar, Tuan. Saya harus bertanya. Pelayan itu langsung pergi setelah berbicara, dan segera dia kembali dengan sebuah nomor. 5 juta batu kondensasi jiwa tingkat atas. Harga ini juga mengejutkan Ye Xuan, dan harganya benar-benar meningkat 5 kali lipat. 5 juta batu kondensasi jiwa tingkat atas memang banyak, tetapi bagi para master, waktu lebih berharga. Jika benih seni bela diri dari teknik pedang pembenci surga sudah 100% matang, harganya mungkin akan naik beberapa kali lipat. Pada saat itu, Ye Xuan membuat keputusan. Tak lama kemudian, pelayan itu membawa 5 juta batu kondensasi jiwa kelas atas, dan Ye Xuan juga menyerahkan benih darah yang diberikan kepadanya oleh roh pendendam kecil itu kepada pelayan itu. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-8. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-9. Titik. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-14. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-15.
Ye Xuan menelan 4 juta batu kondensasi jiwa kelas atas di tempat itu, dan wilayah kekuasaannya melonjak. Pelayan itu terkejut, tetapi saat berikutnya dia mengerti bahwa Ye Xuan telah menyembunyikan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menerobos begitu banyak sekaligus? Sekarang setelah dia memiliki wilayah kekuasaan, dia masih membutuhkan 2 seni bela diri, 1 teknik pedang dan 1 teknik tubuh. Dia menghabiskan 1 juta batu kondensasi jiwa kelas atas terakhir untuk ditukar dengan 2 seni bela diri, dan membeli buku tentang roh unsur. Kedua seni bela diri ini, yang satu disebut pedang penghancur bumi, dan yang lainnya disebut langkah naga perang, keduanya adalah seni bela diri surgawi kelas atas, dan keduanya memiliki atribut bumi. Dia belum menguji bakatnya, tetapi dia memperkirakan bahwa afinitasnya terhadap atribut bumi sudah pasti mencapai tingkat epik, jadi menggunakan seni bela diri atribut bumi ini akan lebih baik. Setelah meninggalkan rumah lelang, Ye Xuan langsung tinggal di kota Anan untuk berlatih ilmu pedang dan keterampilan tubuh. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa roh api yang dia tangkap hanyalah roh unsur tingkat terendah, tetapi harganya, Ye Xuan memperkirakan bahwa itu setidaknya bernilai 10 atau bahkan 100 benih seni bela diri dari teknik pedang surga kebencian. Dia ingin menjualnya, tetapi dia ingat bahwa sejumlah besar uang dapat menyebabkan masalah, dan Song Jue memiliki afinitas tertinggi terhadap atribut api, jadi dia ingin menyimpannya untuk Song Jue. Yang terpenting adalah kota Anan ini mungkin tidak bisa memakannya. Pada hari-hari berikutnya, dia berlatih pedang pembelah bumi dan langkah naga perang yang baru saja dia peroleh di kota Anan. Meskipun keduanya berada di dasar seni bela diri tingkat surga ekstrim, keduanya jauh lebih baik daripada teknik pedang Sangqing dan langkah iblis Sangqing. Dengan pedang pembelah bumi dan langkah naga perang ini, kekuatanku di darat setidaknya 2 kali lipat dari di udara. Di sebuah rumah besar di kota Anan, mata Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan 2 sinar cahaya. Dia berlatih di kota Anan selama lebih dari 10 hari, dan akhirnya mengolah pedang pembelah bumi dan langkah naga perang hingga 60% derajat. Karena dia belum menembus alam roh, dia tidak dapat meningkatkan kedua seni bela diri ini hingga 70% derajat. Namun, kekuatannya telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Pedang pembelah bumi adalah seni bela diri yang sangat istimewa. Bahkan jika Ye Xuan menebas tanah, tebasan ini juga dapat bergerak di bawah tanah dan menyapu dari bawah kaki musuh, membuatnya mustahil untuk bertahan melawannya. Dan langkah naga perang, setiap langkah dapat beresonansi dengan bumi. Dengan alam Ye Xuan saat ini, ia mungkin dapat membuat seorang prajurit urat bumi puncak yang menginjak tanah gegar otak hanya dengan 1 tendangan. Dengan 2 seni bela diri ini, kekuatan Ye Xuan di darat sangat kuat. Namun, pedang pembelah bumi dan tapak naga perang tidak terlalu populer, karena hanya ada sedikit fisik yang dikaitkan dengan bumi, dan sangat sulit untuk berlatih jika afinitasnya tidak tinggi, jadi ini merupakan tawaran yang menguntungkan bagi Ye Xuan. Sudah hampir waktunya untuk mencari tempat untuk berlatih dan mencoba efeknya. Ye Xuan berpikir dalam hati. Meskipun kedua seni bela diri tersebut telah ditingkatkan hingga 60%, seni bela diri tersebut masih perlu digunakan secara praktis. Namun, pada saat ini, kota Anan tiba-tiba menjadi riuh. Pak Tua Baigui ada di sini. Apa, di mana? Bukankah Pak Tua Baigui tinggal di Gunung Baigui? Dia tidak ada hubungannya dengan penguasa kota Anan. Mengapa dia datang ke kota Anan hari ini? Bukankah dia mencari pertarungan dengan penguasa kota Anan? Pergi, hantu Pak Tua Baigui sangat ganas. Ye Xuan bisa mendengar banyak orang berbicara dari kejauhan. Pak Tua Baigui, hanya mendengar namanya, itu berarti dia adalah iblis jahat. Apakah dia di sini untuk menyerang kota? Ye Xuan berpikir begitu dalam hatinya dan mencoba menemukan jejak Pak Tua Baigui. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menyebar di udara seperti guntur. Pak Tua Baigui, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria parubaya terbang ke langit dan menarik perhatian Ye Xuan. Mengikuti tatapan sosok ini, Ye Xuan menemukan lelaki tua Baigui. Di kejauhan, 4 orang mengangkat kursi sedan bersama-sama. Seorang lelaki tua berjanggut hitam duduk di kursi sedan. Jelas itu adalah lelaki tua Baigui. Namun, ketika Ye Xuan melihat 2 sosok berdiri di sebelah kiri dan kanan lelaki tua Baigui, seluruh tubuhnya terkejut. Kedua sosok ini tembus pandang dan merupakan hantu yang menakutkan. Namun, ini bukan apa-apa. Yang benar-benar mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa ia telah melihat hantu berdiri di sisi kiri lelaki tua Baigui. Itu adalah hantu kecil di makam hantu, raja hantu yang memberi Ye Xuan benih darah teknik pedang surga kebencian.
Bagaimana mungkin dia? Mengapa dia ada di sini? Yesuan mengangkat alisnya, dan tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kaki hantu kecil itu. Kaki borgol. Hantu kecil itu tertangkap. Wajahnya sangat jelek, dan ia jelas tidak ingin tinggal bersama lelaki tua Bai Gui. Wajah Yesuan tenggelam, dan ia tiba-tiba teringat bahwa ia masih berutang budi kepada hantu kecil itu, yaitu, benih darah teknik pedang surga kebencian. Ia berhenti, menyipitkan matanya dan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, lelaki tua Bai Gui menatap penguasa kota Anan dan berkata, Tuan Anan, jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menyusahkanmu, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Kerja sama? Kerja sama dalam hal apa? Penguasa kota Anan sedikit terkejut. Dia berada di puncak nadi surgawi dan memengaruhi alam jiwa spiritual, dan lelaki tua Bai Gui ini juga berada di puncak nadi surgawi. Jika mereka bertarung, dia tidak akan takut pada lelaki tua Bai Gui. Namun, jika mereka bertarung, itu tidak akan berakhir begitu saja, karena di bawah kaki mereka ada kotanya. 100 mil di utara Gunung Bai Gui milikku, ada sebuah tempat rahasia. Aku ingin mengundang Tuan Anan untuk menjelajah bersamaku. Kata Pak Tua Bai Gui. Suaranya begitu keras sehingga sebagian besar orang di kota itu dapat mendengarnya. Bab 508 Alam Rahasia. Alam Rahasia. Lord Anan tercengang. Alam rahasia adalah tempat tak dikenal yang tiba-tiba muncul. Ada bahaya tak dikenal di dalamnya. Ada pula batas waktu. Begitu waktu habis, alam rahasia akan menghilang. Ya, begitu memasuki alam rahasia, itu akan menjadi lingkungan sipil. Mungkin akan ada buah roh tanah dan buah roh kayu. Pak Tua Bai Gui mengangguk. Buah roh. Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka terkejut. Buah roh atribut adalah sesuatu yang dapat meningkatkan afinitas atribut. Lord Anan telah terjebak di puncak Tian Mai. Jika ia memperoleh buah roh atribut, ia mungkin dapat menerobos ke alam roh. Buah roh kayu. Mata Lord Anan berbinar. Ada sesuatu di rumah Lord untuk menguji afinitas atribut. Meskipun itu hanya dapat menguji atribut tertinggi, kebetulan saja afinitas atribut tertingginya adalah atribut kayu, mencapai level epik yang lebih rendah. Jika dia mendapatkan buah roh kayu, maka peluangnya untuk menerobos ke alam roh dan memadatkan roh kayu akan meningkat pesat. Namun, lelaki tua Bai Gui ini adalah iblis jahat. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit biasa, Lord Anan tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lord Anan bertanya. Itu benar sekali. Jika kamu tidak percaya, Lord Anan dapat pergi dan melihatnya. Mengenai apakah benar-benar ada buah roh kayu atau buah roh tanah di dalamnya, aku tidak dapat menjaminnya. Aku tahu bahwa Lord Anan memiliki afinitas tertinggi untuk atribut kayu, dan aku, lelaki tua Bai Gui, memiliki afinitas tertinggi untuk atribut tanah. Atribut kami tidak saling bertentangan. Jawab lelaki tua Bai Gui. Memang, yang satu membutuhkan buah roh kayu dan yang lainnya membutuhkan buah roh tanah. Jika benar-benar ada, mereka tidak akan menjadi musuh. Namun ini tidak pasti, karena Lord Anan hanya tahu bahwa afinitasnya untuk atribut kayu adalah yang tertinggi. Mungkin afinitas untuk atribut tanah adalah yang kedua, dan kesenjangan dengan atribut kayu tidak besar. Jika demikian, maka memakan buah roh bumi mungkin juga dapat memadatkan roh. Meskipun itu adalah roh bumi, setidaknya ia dapat menerobos ke alam roh. Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Lord Anan tidak langsung setuju. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 3 hari. Aku akan menunggumu di pintu masuk alam rahasia setelah 3 hari. Jika kau tidak datang, aku akan menjelajahinya sendiri. Setelah lelaki tua Bai Gui selesai berbicara, ia meminta 4 pemuda berwajah pucat untuk membawa tandu dan pergi. Percakapan antara lelaki tua Bai Gui dan Lord Anan jatuh ke telinga semua orang. Lelaki tua Bai Gui sama sekali tidak menghindar darinya. Bagaimanapun, ia tidak tahu bahaya apa yang dimiliki alam rahasia ini, jadi ia membutuhkan beberapa orang untuk masuk dan melihatnya. Singkatnya, mereka adalah umpan meriam. 100 mil di utara Gunung Bai Gui, siapapun dapat pergi ke sana. Dalam 3 hari ini, seseorang pasti akan masuk dan menjelajah terlebih dahulu. Yesuan mengerutkan kening. Sekarang kekuatannya telah meroket begitu tinggi. Dia juga tertarik pada alam rahasia ini. Yang terpenting adalah hantu kecil itu ditangkap oleh lelaki tua Bai Gui, dan dia ingin membalas dendam pada hantu kecil itu. Tepat setelah lelaki tua Bai Gui pergi, Yesuan juga menanyakan tentang lokasi Gunung Bai Gui dan bergegas ke sana.
Tidak hanya itu, ada banyak orang yang memiliki ide yang sama dengannya. Pintu masuk ke alam rahasia itu berada 100 mil di utara Gunung Baigui. Ye Xuan menghabiskan waktu sehari dan menemukan pintu masuk ke alam rahasia ini. Pintu masuk ke alam rahasia itu sebenarnya seperti gerbang ruang angkasa, di udara di atas tebing. Ye Xuan melihat dari jauh dan dapat melihat pemandangan di dalam alam rahasia itu, yang merupakan hutan belantara. Saat ini, sudah ada ribuan orang di sekitar pintu masuk alam rahasia ini. Mereka semua mendengar kata-kata lelaki tua Baigui dan siap untuk masuk dan menjelajah bersama. Ada banyak legenda tentang alam rahasia sebelumnya, seperti prajurit puncak dari urat bumi yang masuk dan benar-benar menerobos ke alam roh. Tentu saja, bahkan jika seorang ahli alam roh memasuki alam rahasia yang tidak diketahui, ada kemungkinan untuk jatuh ke dalamnya, jadi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Pada saat ini, beberapa tokoh tiba-tiba berjalan keluar dari alam rahasia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Mereka tentu saja tidak akan memberitahu berita yang mereka dapatkan, tetapi mereka tetap berbagi satu. Di alam rahasia, Anda tidak bisa terbang di udara. Setelah mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Tampaknya ada formasi yang melarang terbang di alam rahasia ini. Dua seni bela diri tingkat surga tingkat atas yang dia latih sekarang hanya dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka ketika dilakukan di tanah. Jika pedang pembelah bumi ada di udara, itu hanya akan sedikit lebih kuat dari teknik pedang Sangqing, dan itu tidak akan bisa menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Hal yang sama berlaku untuk langkah naga perang. Jika langkah naga perang ada di udara, itu hanya akan sedikit lebih baik daripada langkah sihir Sangqing. Itu tidak dapat beresonansi dengan bumi dan tidak dapat memengaruhi pikiran musuh dalam pertempuran. Larangan terbang di alam rahasia adalah berita buruk bagi yang lain, tetapi bagi Ye Xuan, itu adalah berita yang sangat baik. Ye Xuan tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Dia tidak berani tertawa di tempat, jika tidak, dia mungkin akan dikepung oleh yang lain. Bagaimanapun, di mata orang lain, ini adalah tindakan menyombongkan diri. Setelah dia tinggal di pintu masuk alam rahasia selama sehari, lelaki tua dari 100 hantu datang, dan ada puluhan master dari Gunung 100 Hantu. Pergi, pergi, menjauhlah. Setelah melihat lelaki tua dari 100 hantu, para prajurit dari pasukan lain juga buru-buru mundur. Bagaimanapun, lelaki tua dari 100 hantu memiliki reputasi yang ganas. Jika Anda tidak sengaja mengganggunya, Anda hanya akan mati. Ye Xuan juga berdiri jauh dan melihat. Hantu kecil itu masih berdiri di sisi kiri lelaki tua Baigui. Pada saat ini, dia tidak memperhatikan Ye Xuan. Ekspresinya dingin, seperti anak kucing yang dikurung. Ye Xuan tidak akan pernah menyerah, tetapi dia juga akan membalas budi. Jika bukan karena benih darah yang sudah 90% matang dari teknik pedang surga kebencian, dia tidak akan mampu membuka vena surgawi ke-15, apalagi mempelajari seni bela diri surgawi tingkat atas. Dia masih harus membalas budi ini. Jika dia ingin menyelamatkan hantu kecil itu, dia harus membunuh lelaki tua Baigui. Bukankah orang-orang dari kota Anan sudah datang? Lelaki tua Baigui menyipitkan matanya. Ini adalah hari terakhir. Jika penguasa kota Anan tidak datang, dia akan masuk dan menjelajah sendiri. Namun, lelaki tua Baigui memperkirakan bahwa jika penguasa kota Anan tidak yakin untuk menerobos ke alam roh, dia pasti akan datang. Benar saja, 1 jam setelah dia tiba, penguasa kota Anan juga datang dengan sekelompok master. Jumlah orang yang dibawa oleh penguasa Anan tidak kurang dari jumlah lelaki tua Baigui, dan mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka berada di puncak vena surgawi, dan yang terlemah telah membuka 20 vena surgawi. Hahaha, selamat datang, selamat datang. Pak tua Baigui tersenyum. Dia sendiri tidak yakin dengan alam rahasia ini, jadi dia bekerja sama dengan Tuan Anan. Jika Tuan Anan bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Buah spiritual memang penting, tetapi hidup lebih penting. Pak tua Baigui, ayo pergi. Tuan Anan tidak menyia-nyiakan kata-kata, dan langsung bertemu dengan Pak tua Baigui, lalu memasuki alam rahasia bersama-sama. Sebelum mereka masuk, sebenarnya ada ratusan orang yang memasuki alam rahasia, dan tidak lama setelah mereka masuk, orang-orang mengikuti satu demi satu. Bab 509, Tanaman Pemakan Manusia Hebat. Dengan kedua belah pihak bekerja sama, aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Lebih baik aku meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Ye Xuan berkata dalam hatinya.
Penguasa Anan dan lelaki tua Bai Gui sama-sama berada di puncak nadi surgawi, dan keduanya berjuang untuk alam jiwa untuk memadatkan jiwa atribut. Selain itu, mereka berdua pasti telah berlatih seni bela diri surgawi pamungkas, yang pasti lebih tinggi dari pedang pembelah bumi dan langkah naga perang, jadi kekuatan mereka sangat kuat. Ye Xuan tidak ingin menjadi musuh mereka untuk saat ini. Dia memasuki alam rahasia ini 1 jam setelah lelaki tua Bai Gui masuk. Dia baru saja melangkah ke alam rahasia dan merasakan tekanan. Ini seharusnya efek dari zona larangan terbang alam rahasia. Dia mencobanya, dan benar saja, terbang dengan udara tidak berpengaruh, dan bahkan kemampuan melompatnya terbatas dalam jarak puluhan meter. Kakak, apakah kamu ingin membentuk tim? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba melayang di belakang Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang bertindak sendiri, dengan kekuatan sekitar 15 vena surgawi. Kekuatan ini berada di dasar tim yang memasuki alam rahasia. Tidak, terima kasih. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan langsung masuk ke hutan. Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan mengikutinya. Seperti yang diharapkan oleh Ye Xuan, pria parubaya itu mengincarnya dan ingin membunuhnya demi harta karun itu. Anak muda, mati. Pria parubaya itu berteriak dan menebaskan pedang langsung ke punggung Ye Xuan. Namun, Ye Xuan bahkan tidak menoleh, mengayunkan pedang ke tanah di depannya, lalu melangkah dengan keras. Bang! Sebuah kekuatan energi melesat lurus di sepanjang tanah. Pria parubaya itu hanya merasakan kepalanya bergetar, dan kemudian, tanah di depannya tiba-tiba menyapu sebuah tebasan, langsung memenggal kepalanya. Pedang yang menghancurkan bumi. Langkah naga perang. Dengan hanya 15 vena surgawi, kau berani datang mencari masalah padaku. Ye Xuan berbalik saat ini, berjalan mendekat, dan menyimpan cincin Qian Kun. Harus dikatakan bahwa pedang penghancur bumi dan langkah naga perang terlalu menyeramkan, dan sulit bagi orang biasa untuk bertahan melawan mereka. Namun, bahkan di udara, Ye Xuan dapat membunuh pria parubaya itu secara instan dengan bonus kecepatan gerakan 30%. Pria parubaya itu tidak membawa banyak barang saat dia jauh dari rumah, jadi Ye Xuan tidak mendapatkan banyak barang, yang juga membuatnya menyerah untuk merampok di pintu masuk. Mari kita cari harta karunnya dulu. Ye Xuan berpikir dalam hati. Menurut jejak kaki di pintu masuk alam rahasia tadi, tim lelaki tua Bai Gui dan penguasa kota Anan melaju lurus ke depan. Dia tidak ingin bertarung dengan kedua tim ini untuk saat ini, jadi dia melewati mereka. Hutan ini terlihat sangat biasa dan damai, tetapi Ye Xuan menemukan bahaya yang mengintai di sekitarnya dengan inderanya. Pedang bumi. Ye Xuan menebas tanah di bawah kakinya beberapa kali, dan kemudian tebasan ini datang dari suatu tempat 100 meter jauhnya. Swiss. Seekor binatang suci seperti kadal terbunuh. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa itu adalah bunglon seukuran anjing lokal. Bunglon ini berubah menjadi hijau dan bersembunyi di rerumputan. Warnanya hampir sama persis dengan rumput hijau. Tidak heran dia tidak melihatnya dengan mata telanjang tadi. Dia melahap tubuh dan jiwa binatang suci itu dan memperoleh banyak pengalaman. Binatang suci yang sebanding dengan 15 urat surgawi, hutan ini memang tidak sederhana. Jika masih, sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Jika diserang olehnya, bahkan seorang master yang telah membuka 20 urat surgawi pun bisa jatuh. Ye Xuan berpikir dalam hati dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, dia menghadapi banyak krisis, seperti iblis pohon, kadal besar, bunga beracun, dan rumput beracun yang dia temui sebelumnya. Krisis ini mudah dipecahkan baginya dan tidak ada apa-apanya. Namun, kali ini, dia dalam tragedi. Saat ini, dia tiba di lautan bunga. Karena dia tidak bisa terbang di udara, dia hanya bisa berjalan masuk. Sebelum masuk, dia juga menyelidiki dan menemukan bahwa bunga-bunga ini tidak beracun, dan semuanya adalah harta karun alam. Jika orang biasa ada di sini, mereka pasti akan mengumpulkannya dengan sembarangan, tetapi Ye Xuan merasa bahwa tempat ini agak aneh dan memetiknya dengan hati-hati. Namun, tepat ketika Ye Xuan telah mengumpulkan semua harta karun alam di pinggiran, tiba-tiba, bumi mulai berguncang, dan kemudian dia melihat dinding tiba-tiba berdiri di sekelilingnya, dan mulut besar muncul di bawah kakinya. Ini ternyata adalah tanaman karnivora raksasa. Sial! Ye Xuan ketakutan setengah mati. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa terbang dengan ki, jadi dia langsung ditelan. Setelah mulut bunga tertutup, ada gelombang udara yang mendorong Ye Xuan ke tanah. Zizi. Ye Xuan dilarikan ke aliran cairan.
Seluruh tubuhnya mulai berasap, kulitnya mulai meleleh, dan darah mengalir keluar. Baru saat itulah Ye Xuan bereaksi. Dia jatuh ke area pencernaan tanaman karnivora. Ini semua adalah cairan pencernaan. Sangat korosif, 10 kali lebih kuat dari gelombang panas di gua panas. Ye Xuan dengan cepat melompat keluar dari racun dan menginjak perisai 8 kehancuran. Meskipun dia tidak bisa terbang dengan Qi, dia masih bisa mengendalikan perisai 8 kehancuran. Jika orang biasa masuk, saya khawatir setidaknya satu lapisan kulit akan meleleh. Untungnya, Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan suci, dan dia menyembuhkan lukanya dalam waktu kurang dari sedetik. Dia mengeluarkan satu set pakaian untuk diganti dan melihat lingkungan sekitar. Area pencernaan tanaman karnivora ini tidak besar, tetapi ada banyak tulang. Tampaknya sebelum orang-orang ini masuk, orang lain sudah masuk. Alam rahasia memiliki batas waktu, dan lokasi kemunculannya juga berbeda, seperti jendela yang tiba-tiba dibuka oleh dewa. Dan tanaman karnivora besar ini menutup mulutnya untuk pertama kalinya, jadi Ye Xuan berspekulasi bahwa tulang-tulang ini bukan dari kelompok mereka. Aku tidak peduli, ayo keluar dulu. Ye Xuan mengeluarkan senjata surgawi kelas atas dan menyerang dinding perut tanaman karnivora itu langsung pada perisai 8 Desolate. Bang! 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 Dinding perut tanaman karnivora itu memiliki pertahanan yang kuat, dan Ye Xuan gagal menghancurkannya setelah beberapa kali serangan. Namun, tanaman karnivora itu melompat liar kesakitan, dan cairan lambung di bawahnya seperti gelombang badai, bergulung ke atas. Ye Xuan mengabaikan cairan lambung itu dan terus menyerang. Setengah menit kemudian, dinding perut tanaman karnivora itu hancur, dan kemudian Ye Xuan dengan cepat mengebor masuk dan keluar dari tanah. Akhirnya aku keluar, bajingan. Ini pertama kalinya aku dimakan. Pergilah ke neraka. Ye Xuan menyusun kembali 8 pedang Desolate, menginjak langkah naga perang, dan menyerang dengan pedang pembelah bumi. Tanaman karnivora raksasa ini masih memiliki beberapa cambuk tanaman merambat yang kuat, tetapi tanah itu adalah tanah asal Ye Xuan, dan cambuk tanaman merambat itu sama sekali tidak dapat mengenai Ye Xuan. Pertempuran ini berlangsung lebih dari 2 menit. Vitalitas tanaman karnivora raksasa ini sangat kuat, dan kemampuan pemulihannya sangat menakjubkan. Jika Ye Xuan tidak memiliki darah pohon kehidupan suci, dia tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Setelah 4 mulut besar tanaman karnivora raksasa ini terkulai lemah, Ye Xuan juga menghela napas lega. Tanaman karnivora raksasa ini bukanlah binatang suci, tetapi binatang aneh, jadi tidak memiliki roh binatang suci. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa setelah tanaman karnivora raksasa itu mati, ia mulai layu dengan cepat dan memadatkan vitalitasnya menjadi benih. Bab 510 Buah Roh Kayu. Apakah ini esensi kayu? Mata Ye Xuan berbinar. Esensi kayu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan afinitas atribut kayu. Tampaknya usahanya dalam pertempuran ini tidak sia-sia. Pada saat itu, Ye Xuan mengumpulkan esensi kayu ini. Nak, letakkan esensi kayu itu. Tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan 6 sosok bergegas keluar dari hutan. Ye Xuan baru saja bertarung, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di hutan untuk berperan sebagai nelayan. Hanya kamu ingin membunuh orang dan mencuri harta karun. Ye Xuan mengumpulkan esensi kayu ke dalam ruang menelan dan menelannya secara langsung. Esensi kayu dapat meningkatkan afinitas atribut kayu, tetapi dia merasa bahwa dia seharusnya memiliki afinitas tertinggi untuk atribut bumi, jadi dia memutuskan untuk menelannya alih-alih memurnikannya. Ding, tuan rumah telah membuka urat surgawi ke-17. Esensi kayu ini memungkinkan Ye Xuan untuk langsung membuka 2 urat surgawi. Bunuh. Pada saat yang sama, setelah dia selesai menelan, orang-orang itu juga membunuhnya. Kalian tidak tahu apa yang bisa kalian lakukan. Ye Xuan mendengus dingin dan menginjak tanah. Dalam sekejap, ke-6 orang itu merasakan dengungan di kepala mereka. Ye Xuan telah melatih langkah naga perang hingga 60% dari kekuatannya, yaitu, langkah ke-6. Satu tendangan dapat menangani 6 orang, atau ke-6 langkah dapat menangani 1 orang. Meskipun mereka terpisah, Ye Xuan membuat ke-6 orang itu pusing selama sedetik dengan tendangan ini. 1 detik sangat cepat bagi orang biasa, tetapi bagi orang-orang setingkat Ye Xuan, 1 detik dapat memutuskan banyak hal. Pedang pembelah bumi, mati. Ketika ke-6 orang itu pusing, Ye Xuan menebaskan 6 pedang ke tanah di depannya dengan panik. Sebelum ke-6 orang itu bisa bereaksi, kepala mereka terpotong satu demi satu. 6 orang tewas seketika. Plop.
Plop, plop. 6 kepala jatuh ke tanah. Ye Xuan menggunakan pedang 8 Desolate untuk menghunus bunga pedang dan berjalan perlahan. Kekuatan keenam orang ini berada di antara 16 dan 18 Vena Surgawi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seni bela diri yang luar biasa seperti langkah naga perang, jadi mereka jatuh di sini. 1 juta batu kondensasi jiwa kelas atas itu benar-benar sepadan. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Namun, secara umum, itu masih berkat Megatron. Tanpa Megatron, afinitas Ye Xuan dengan atribut bumi tidak akan begitu tinggi, dan tidak akan mudah untuk meningkatkan kemahirannya ke tingkat yang begitu tinggi. Setelah menyingkirkan 6 cincin Qiankun, Ye Xuan terus bergerak maju. Tidak banyak hal di dalam cincin Qiankun, dan dia tidak dapat membuka urat surgawi ke-18. Setelah pertemuan ini, Ye Xuan menjadi lebih berhati-hati, dan dari waktu ke waktu dia menggunakan pedang pembelah bumi untuk menjelajahi sekitarnya. Jika ada kelainan, dia akan segera mengetahuinya. Namun, 1 jam setelah dia memasuki alam rahasia, dia akhirnya bertemu dengan pasukan besar. Tidak, 2. Ye Xuan melihat kedua tim yang bertarung di kejauhan, dan berpikir dalam hati, tentu saja, jika ada yang tertarik, kerjasama apapun adalah palsu. Kedua tim ini adalah tim Tuan Kota Anan dan Patua Baigui. Saat ini, mereka berada di tengah pertempuran. Ye Xuan melirik dan menemukan bahwa jumlah orang di kedua tim telah menurun tajam. Tampaknya mereka menghadapi beberapa krisis dalam perjalanan. Patua Baigui, bukankah kamu mengatakan akan memberiku buah roh kayu saat itu muncul? Tuan Kota Anan berteriak. Hah, kapan aku, Patua Baigui, mengatakan itu? Meskipun aku memiliki afinitas tertinggi dengan atribut bumi, aku juga membutuhkan buah roh kayu ini. Patua Baigui sedang bertarung dengan Tuan Kota Anan. Pada saat yang sama, dua roh hantunya juga bergegas ke kamp Tuan Kota Anan dan menyerang dengan ganas. Roh hantu adalah makhluk mati yang tingkatnya lebih tinggi daripada roh dendam. Setelah disempurnakan oleh Patua Baigui, roh dendam kecil itu telah melambung ke puncak nadi surgawi. Hal yang sama berlaku untuk yang satunya. Pada akhirnya, ada lebih banyak master di sisi Gunung Baigui. Patua Baigui, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan buah roh kayu ini. Penguasa kota Anan telah memutuskan untuk mati dan menyerang Patua Baigui dengan marah. Ye Xuan, yang sedang menonton dari kejauhan, ragu-ragu. Buah roh kayu 10 kali dan 100 kali lebih berharga daripada roh kayu. Jika dia mendapatkan buah roh kayu ini, dia setidaknya dapat membuka 10 Vena surgawi. Pada saat itu, siapa yang dapat menghentikannya di sini? Sudah waktunya untuk naik panggung. Setelah Ye Xuan membuat keputusan di dalam hatinya, dia langsung menggunakan kartu trufnya, Dao Heart Seed Demon Asteris. Benih iblis di dalam hatinya juga tumbuh lebih kuat lagi. Bunuh. Ye Xuan langsung bergabung dalam pertempuran, tetapi kali ini dia bergabung dengan kota Anan terlebih dahulu dan membunuh para master Gunung Baigui itu. Pedang retak bumi, tapak naga perang. Ye Xuan mulai menyerang dengan panik. Dengan wilayahnya yang membuka 17 urat surgawi, dia dapat menggunakan tapak naga perang. Bahkan orang dengan 20 urat surgawi akan terkena jika mereka tidak berhati-hati. Jika mereka terkena, mereka pasti akan mati. Bang! 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 Serangkaian 6 serangan mengejutkan menghantam seorang prajurit dari Gunung Baigui. Dia berhenti sejenak, dan saat berikutnya, kepalanya terpotong oleh tebasan yang muncul dari tanah. Langsung membunuh. Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qiankunnya dan keluar untuk membunuh lagi. Setiap kali dia menggunakan tapak naga perang, seorang prajurit akan jatuh. Biasanya, orang biasa tidak akan menggunakan seni bela diri tingkat tinggi seperti itu dengan mudah, tetapi dia memiliki darah pohon kehidupan suci, dan kemampuan pemulihannya sangat cepat, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Langkah naga perang. Pedang yang menghancurkan bumi. Ye Xuan tak terkalahkan dengan gerakannya yang berbahaya. Ding, tuan rumah telah membuka nadi surgawi ke-18. Alamnya terus meningkat, dan dia telah membalikkan seluruh situasi. Sial, dari mana anak ini berasal? Seorang prajurit dari Gunung Baigui mengutuk dan bergegas menuju Ye Xuan. Puncak nadi surgawi. Ekspresi Ye Xuan mengembun. Dia bisa merasakan bahwa prajurit ini telah membuka setidaknya 28 Vena surgawi. Puncak Vena surgawi tidak merujuk kepada mereka yang telah membuka 32 Vena surgawi. Siapapun yang memiliki lebih dari 28 dapat disebut puncak Vena surgawi. Tidak ada persyaratan yang kaku.
28 Vena Surgawi, 10 Vena Surgawi lebih banyak dari Ye Xuan, dalam hal kekuatan ki sejati dan panggilan energi surga dan bumi, tidak sedikit lebih tinggi dari Ye Xuan. Namun, Ye Xuan memiliki 3 garis keturunan teratas, pedang 8 Desolate, dan 3 keterampilan kelincahan tingkat lanjut, jadi dia sama sekali tidak takut pada pria ini. Langkah naga perang tingkat ke-6, aku akan menggoyangkan kakimu. Ye Xuan menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, dan kaki prajurit Gunung Baigui menghasilkan getaran frekuensi tingkat 6. Krak! Kaki kanan prajurit Tian Mai teratas Gunung Baigui tiba-tiba terpelintir, dan tubuhnya miring ke kanan. Apa? Dia terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang setingkatnya bisa lari dan jatuh? Dia juga mengerti bahwa ini adalah tipuan Ye Xuan, tetapi itu sudah di masa lalu. Sekarang, Ye Xuan telah membunuhnya di depannya dengan kecepatannya yang luar biasa, dan kemudian menebasnya dengan pedang.